Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 561 Penjualan. Itu adalah lelang yang paling menarik dari semua lelang ini, dan lelang itu baru dimulai setelah langit menjadi gelap. Yang bisa muncul dalam lelang ini bukanlah harta karun yang tak ternilai, tetapi barang-barang aneh yang aneh. Setiap tahun ada beberapa benda langka yang bagus muncul, jadi itu juga merupakan lelang yang paling ditunggu-tunggu orang. Yuhe menjelaskan untuk Chu Feng dan yang lainnya. Senior Yuhe, kalau bisa, jual saja semua barang yang kumiliki di sini. Lebih baik lagi, tukarkan semuanya dengan manik-manik surga. Chu Feng menyerahkan kantong kosmos kepada Yuhe, di dalamnya berisi semua harta karun yang dijarahnya dari dinasti Ji. Karena Akademi Empat Lautan dilengkapi dengan penatua penilai khusus untuk pelelangan, selain Surou dan Sumei yang sudah menjadi murid instruktur ilahi, Chu Feng tidak takut kalau Yuhe akan menipunya karena dia mungkin tidak punya nyali untuk melakukannya. Junior Chu Feng, kamu. Ini. Setelah Yuhe menerima kosmos sak milik Chu Feng dan memeriksanya, wajahnya yang awalnya tenang langsung melonjak karena keheranan. Itu karena harta karun di dalamnya membuat mata silau. Bahkan ada beberapa persenjataan elit, dan bahkan 3 persenjataan elit yang dikuasai. Bahkan jika dia tidak ingin terkejut, dia tidak bisa. Senior Yuhe, apakah ada masalah? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Tidak masalah, tidak masalah. Aku pasti akan memberimu harga yang bagus untuk ini. Tunggu aku akan melelangnya untukmu sekarang juga. Yuhe buru-buru menjawab, segera terbang menuju panggung lelang. Awalnya, bakat mereka membuatnya merasa bahwa mereka bukanlah orang-orang yang sederhana, namun Chu Feng dengan santai mengeluarkan begitu banyak harta karun untuk dilelang. Jadi, sejak saat itu, ia memutuskan untuk memperbaiki hubungan antara dirinya dan mereka. Ia bahkan rela mengorbankan kepentingannya sendiri demi meningkatkan kedekatan. Oh, Yuhe, bocah malang, apa yang kau lakukan di sini? Mungkinkah kau juga punya harta karun untuk dilelang? Salah satu tetua yang bertugas menilai dalam pelelangan itu memperlihatkan sikap meremehkan dan mengejek. Itu karena dia mengenali Yuhe, dan juga tahu bahwa dia adalah murid biasa yang tidak berguna. Jika seseorang melihat ke dalam hati tetua itu, mereka akan menemukan penghinaan. Bukan aku yang punya barang untuk dilelang. Aku melelang di tempat untuk para junior di sana. Dalam keadaan biasa, Yuhe pasti akan menyapa tetua itu dengan sopan, tetapi saat ini, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia dengan sangat tenang menunjuk ke arah Chu Feng dan yang lainnya di langit. Oh. Tetua penilai merasa agak terkejut dengan perilaku Yuhe yang tidak biasa, dan mengikuti jari-jari Yuhe sambil mengamati. Ini. Akan tetapi setelah melihat Chu Feng, matanya tak dapat menahan diri untuk berbinar, karena Chu Feng, dengan usianya, ditambah dengan tingkat kultivasinya di alam surga tingkat ketiga, betul-betul dapat dianggap seorang jenius bahkan di Akademi Empat Lautan. Ini. Bukankah ini? Namun ketika dia melihat Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, serta Surou dan Sumei, ekspresinya menjadi tercengang. Sebagai seorang penatua, ia memiliki wewenang untuk memeriksa informasi para murid yang mengikuti ujian. Untuk menghindari menyinggung murid-murid yang berprestasi, ia secara khusus memeriksa informasi para murid yang memperoleh hasil ujian yang sangat baik. Jadi wajar saja, dia mengenali Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, serta Surou dan Sumei. Para saudari itu telah dipastikan menjadi murid instruktur ilahi, dan meskipun Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang belum dipastikan, kekuatan mereka memberi mereka peluang kuat untuk menjadi murid instruktur ilahi. Dari 10 instruktur ilahi, hanya 9 yang bersedia mengajar murid, dan dari 9 tempat murid tersebut, saat ini 4 muncul tepat di depan matanya. Selain itu, selain keempatnya, kultivasi Chu Feng juga tidak sederhana sama sekali. Terlebih lagi, melihat penampilan mereka yang akrab, tanpa berpikir panjang, sang tetua tahu bahwa mereka berada dalam kelompok yang dekat. Itu adalah kelompok jenius. Yuhe, kau benar-benar sudah kenal dengan mereka. Pada saat itu, tatapan yang ditunjukkan oleh tetua penilai kepada Yuhe dipenuhi dengan rasa heran. Tidak hanya tidak ada lagi rasa jijik seperti sebelumnya, tetapi ada sedikit rasa hormat bersamaan dengan keterkejutan dan kebingungan itu. Dia tidak bisa mengerti. Orang jenius seperti mereka seharusnya sangat bangga. Bagaimana mungkin orang seperti Yuhe bisa berhubungan dengan orang jenius seperti itu? Tapi tentu saja. Aku bahkan punya hubungan yang baik dengan para junior ini. Sebelumnya, banyak sekali orang yang datang membawa hadiah, tetapi semuanya ditolak di luar. Mereka hanya mau berteman denganku, dan memperlakukanku seperti kakak laki-laki yang masih berhubungan darah. Kalau tidak, mereka tidak akan memberiku barang-barang berharga seperti itu untuk dilelang. Melihat sikap yang benar-benar terbalik yang diberikan tetua itu kepadanya dibandingkan sebelumnya, Yuhe tampak lebih sombong. Saat dia berbicara, dia langsung melemparkan kosmos sak yang diberikan Chu Feng kepadanya pada tetua penilai. Dan setelah tetua itu melihat harta karun di dalam kosmos sak, wajahnya tak dapat menahan diri untuk berubah, dan dia tak dapat menahan napas dalam-dalam.
Meskipun dia telah melihat banyak harta karun, hanya sedikit orang yang dapat mengambil begitu banyak harta karun sekaligus. Orang biasa tidak dapat memiliki begitu banyak harta karun. Penatua, Anda harus tahu identitas junior saya, jadi akan lebih bijaksana untuk memberi mereka harga yang bagus. Selain itu, tidak perlu biaya pemrosesan, kan? Ah ya, ubah semuanya menjadi manik-manik surga juga. Hanya manik-manik surga. Yuhe memberi instruksi. Saat ini, mereka dihitung sebagai orang-orang dari Akademi Empat Lautanku, jadi tentu saja tidak perlu biaya pemrosesan. Selain itu, barang-barangnya sangat diminati, jadi jangan khawatir. Pasti tidak akan sulit untuk melelangnya dengan harga yang bagus, juga tidak sulit untuk menukarnya dengan manik-manik surga. Tetapi setelah pelelangan, aku akan mengandalkanmu untuk mengucapkan beberapa patah kata yang baik di hadapan mereka, hehe. Tetua penilai itu tersenyum penuh harap dan berkata, meskipun sudah menjadi sesepuh, di hadapan para instruktur, kedudukannya tidaklah tinggi. Terutama bagi para sesepuh seperti dia yang bertanggung jawab atas hal-hal yang sangat remeh. Baginya, murid-murid instruktur ilahi adalah orang-orang hebat yang menduduki jabatan yang sangat tinggi. Tidak akan terjadi apa-apa. Yuhe tersenyum sangat tenang, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Itu karena dia tahu bahwa mulai hari ini, dia, Yuhe, akan berubah drastis. Dia tidak akan lagi menjadi orang yang dipandang rendah. Dia akan menjadi orang yang dihormati dan ingin berteman dengan banyak orang, dan semua itu terjadi bukan karena alasan lain selain karena dia beruntung dan bisa berkenalan dengan para jenius. Setelah itu, Chu Feng dan yang lainnya pergi ke tempat pelelangan. Melihat mainan kecil yang disukai Surou dan Sumei, Chu Feng membelinya dengan sangat mahal, membuat kedua gadis itu sangat senang. Terutama saat Sumei mencium Chu Feng di depan banyak orang, hal itu menarik perhatian dan kekaguman banyak orang. Bagaimanapun, dimanapun Surou dan Sumei berada, mereka adalah wanita cantik yang menarik perhatian orang lain. Dan Chu Feng ditemani oleh dua wanita cantik dengan gaya yang sangat berbeda, satu memikat dan dewasa, yang lain polos dan imut. Tentu saja, hal itu menimbulkan rasa iri dari para pengamat. Waktu berlalu, dan dalam sekejap langit menjadi hitam. Lelang juga mencapai tahap akhir yang paling menarik. Karena status khusus Surou dan Sumei saat ini, Yuhe membantu mereka mendapatkan beberapa kursi menjelang pelelangan. Junior Chu Feng, harta karunmu tidak dapat memenuhi permintaan. Semuanya telah terjual. Tak lama setelah mereka duduk, Yuhe, yang berjalan melingkar untuk melelang barang-barang itu, berjalan kembali dengan wajah ceria. Selain itu, ia bahkan memegang kosmos sak berkualitas tinggi di tangannya.